Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Arim Ganeswari dan Guardian Novel Afatah Mukhlis ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori sastra. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah pendekatan mimetik, pendekatan pragmatik, dan pendekatan interdisipliner sastra. Langsung saja pada pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Abrahams, 1981. Kajian semacam ini dimulai dari pendapat Plato tentang seni. Plato berpendapat bahwa seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang tampak. Ia berdiri di bawah kenyataan itu sendiri. Wujud yang ideal tidak bisa terjelma langsung dalam karya seni. Ini ada kaitannya dengan pandangan Plato mengenai tataran tentang ada, yang nyata secara mutlak hanya yang baik. Derajat kenyataan semesta tergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Dunia empirik tidak mewakili kenyataan yang sungguh-sungguh, hanya dapat mendekatinya lewat mimetik, peneladanan, pembayangan, atau peniruan. Bagi Plato tidak ada pertentangan antara realisme dan idealisme dalam seni. Seni yang terbaik lewat mimetik. Seni yang baik harus truthful, benar. Seniman harus modis, rendah hati. Bagi Aristoteles, seniman tidak meniru kenyataan, manusia, dan peristiwa sebagaimana adanya. Seniman menciptakan dunianya sendiri. Apa yang terjadi dalam ciptaan seniman harus masuk akal dalam keseluruhan dunia ciptaan itu. Dalam abad pertengahan, pendapat bahwa seni harus seperti alam menjadi pandangan umum. Hal ini ada kaitannya dengan anggapan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ciptaan manusia hanya meneladani ciptaan Tuhan yang mutlak dan indah. Tiu, 1984. Peneliti dari aliran Marxis dan dari sosiologi atau psikologi sastra beranggapan bahwa karya seni sebagai dokumen sosial atau psikologi. Kenyataan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah kenyataan yang telah ditafsirkan sebelumnya dan yang dialaminya secara subjektif sebagai dunia yang bermakna dan koheren. Hubungan antara seni dan kenyataan bukanlah hubungan searah atau sederhana. Hubungan itu merupakan interaksi yang kompleks dan tak langsung, ditentukan oleh konvensi bahasa, konvensi sosiobudaya, dan konvensi sastra. Tiu, 1984. Menurut Marx dan Engels dalam The German Ideology, bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tapi kehidupanlah yang menentukan kesadaran. Bukanlah kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, namun sebaliknya, keberadaan sosial yang menentukan kesadaran mereka. Hubungan sosial antar manusia diikat dengan cara mereka memproduksi kehidupan materialnya. Hubungan antara kelas kapitalis dan kelas proletar membentuk basis ekonomi atau infrastruktur. Dari infrastruktur ini di setiap periode muncul superstruktur, yaitu bentuk-bentuk hukum dan politik tertentu, negara tertentu yang berfungsi untuk melegitimasi kekuatan kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi. Superstruktur juga terdiri atas bentuk-bentuk kesadaran sosial yang real seperti politik, agama, etika, estetika, dan seni. Eggleton 2002. Seni bagi Marxisme merupakan bagian dari ideologi masyarakat. Memahami masyarakat berarti pemahaman terhadap seluruh proses sosial tempat sastra merupakan bagiannya. Karya sastra merupakan bentuk persepsi, cara khusus dalam memandang dunia, dan memiliki relasi dengan cara memandang realitas yang menjadi ideologi sosial suatu zaman. Memahami karya sastra adalah memahami hubungan tak langsung antara karya sastra dengan dunia ideologis tempat karya itu berada yang muncul pada unsur-unsur karya sastra. Eggleton 2002. Ada beberapa kritik yang ditujukan kepada pendekatan ini, antara lain kritik yang menyatakan bahwa pendekatan ini terlalu memperhatikan aspek non-sastra. Jika hal itu terjadi, maka penelitian yang menggunakan pendekatan ini harus bisa memadukan analisisnya, yaitu analisis terhadap sastra dan analisis di luar sastra. Yang selanjutnya adalah pendekatan pragmatik.
Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Pembaca sangat berperanan dalam menentukan sebuah karya itu merupakan karya sastra atau bukan. Sebagai sebuah keutuhan komunikasi sastrawan dengan karya sastra dan pembaca, maka pada hakikatnya karya yang tidak sampai ke tangan pembacanya bukanlah karya sastra. Siswanto dan Ruhan, 1991. Karya sastra tidak mempunyai keberadaan nyata sampai karya sastra itu dibaca. Pembacalah yang menerapkan kode yang ditulis sastrawan untuk menyampaikan pesan. Selden, 1985. Horatius dalam Ars Putica 14 sebelum Masehi menyatakan bahwa tujuan penyair ialah berguna atau memberi nikmat, ataupun sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. Horatius menggabungkan kata utile dan dulce yang bermanfaat dan yang enak secara bersama-sama. Dari pendapatnya inilah awal pendekatan pragmatik. Tokoh yang menonjol dalam mengembangkan pendekatan pragmatik adalah Wolfgang Iser dan Hans Robert Jauss, sehingga dikenal adanya kajian tentang resepsi sastra atau resepsi estetik. Yunus, 1985. Resepsi sastra adalah kajian yang mempelajari bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya, baik tanggapan pasif maupun aktif. Yunus, 1985. Pentingnya peranan pembaca dalam memberikan arti terhadap karya sastra dapat dilihat pada kenyataan bahwa karya yang sama akan dimaknai secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Dalam bidang kritik, Damono 1983 menyatakan, dua orang kritikus tidak mungkin menghasilkan kritik-kritik yang persis sama meskipun mereka telah bertemu dengan sajak yang sama. Pembahasan tentang pendekatan pragmatik ini telah dibicarakan dalam pembahasan tentang pembaca sastra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Arim. Untuk selanjutnya kita akan membahas pendekatan interdisipliner sastra. Selain 4 pendekatan yang dikemukakan oleh Abram seperti yang dijelaskan oleh Saudari Arim dan kelompok sebelumnya, ada juga kajian sastra yang merupakan interdisipliner dari ilmu sastra dengan ilmu lain. Seperti misalnya psikologi sastra yang merupakan interdisipliner ilmu sastra dengan psikologi. Selanjutnya sosiologi sastra yang merupakan interdisipliner ilmu sastra dengan sosiologi. Yang selanjutnya sejarah sastra yang merupakan interdisipliner ilmu sastra dengan sejarah. Yang selanjutnya dan terakhir adalah pendidikan sastra yang merupakan interdisipliner ilmu pendidikan dengan ilmu sastra. Swingwood membagi sosiologi sastra atas sosiologi dan sastra, teori-teori sastra tentang sastra, sastra dan strukturalisme, dan metode. Di dalam sosiologi sastra dibicarakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang melihat karya sastra sebagai dokumen sosiobudaya yang mencerminkan satu zaman. Yang kedua, pendekatan dari R.S. Carpit yang melihat segi penghasilan karya sastra, terutama kedudukan sosial sastrawan. Yang ketiga, pendekatan yang dihubungkan dengan Leo Lowenthal, yang melihat penerimaan suatu masyarakat terhadap karya sastra penulis tertentu. Yunus, 1986. Yunus, 1986, membahas sosiologi sastra atas 6 hal. Yang pertama, karya sastra dilihat sebagai dokumen sosiobudaya. Pendekatan ini mendasarkan diri pandangan bahwa karya sastra mencatat kenyataan sosiobudaya suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Karya sastra tidak dilihat sebagai suatu keseluruhan. Pendekatan ini hanya tertarik pada unsur-unsur sosiobudaya yang ada di dalam karya sastra. Yang kedua, pembahasan mengenai penghasilan dan pemasaran karya sastra. Hal ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, sastrawan dan latar belakang sosiobudayanya. Yang kedua, hubungan antara sastrawan dan pembaca. Yang ketiga, pemasaran hasil sastra.
Dan yang terakhir, pasaran hasil sastra. Pemasaran hasil sastra menyangkut dua hal, yaitu cara penyampaian dan cara pemasaran. Untuk yang ketiga, pembahasan tentang penerimaan masyarakat terhadap karya sastra mencakup beberapa hal. Yang pertama, penerimaan terhadap karya sastra tertentu secara aktif dan kemudian secara pasif. Penerimaan karya sastra secara aktif adalah penerimaan karya sastra yang disertai dengan komentar terhadap karya sastra tersebut. Sedangkan penerimaan secara pasif adalah penerimaan karya sastra yang hanya berupa kegiatan gemar membaca tanpa perlu memberikan komentar terhadapnya. Keempat, pembicaraan tentang pengaruh sosiobudaya terhadap penciptaan karya sastra didasarkan pada teori pertentangan kelas yang dilandasi oleh teori Marx. Kelompok Marxis mengelompokkan sastrawan atas dua kategori. Yang pertama, sastrawan yang revolusioner dan reaksioner, dan dengan sastrawan yang dikelompokkan atas sastrawan yang progresif dan yang dekaden. Kelima, pembahasan strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh sosiolog Prancis Lucia Goldman. Dan yang terakhir, pendekatan Duvignaud yang melihat mekanisme universal dari seni, termasuk sastra. Bidang kajian interdisipliner ilmu lainnya adalah psikologi sastra. Psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama, studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua, studi proses kreatif. Yang ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang terakhir, studi dampak sastra terhadap pembacanya. Freud dalam Wellek dan Warren 1976 mengemukakan bahwa sastrawan merupakan seorang neurotik yang keras kepala. Melalui kerja kreatifnya, sastrawan menjaga agar tidak menjadi gila, tetapi sekaligus juga agar tidak dapat disembuhkan. Jung menciptakan tipologi psikologi membagi kepribadian atas 4 tipe: pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Dibagi lagi atas 2 kategori, yaitu ekstrovert dan introvert. Namun di luar dugaan, ia menggolongkan semua pengarang ke kategori introvert intuitif atau introvert saja. Dan untuk menghindari penggolongan yang terlalu sederhana, ia mengatakan bahwa ada pengarang yang menunjukkan tipe aslinya dan ada yang justru menampilkan antitipenya. Selanjutnya, ada sastrawan yang digolongkan sebagai pengarang yang pengrajin dan kesurupan. Sastrawan pengrajin mengarang dengan penuh keterampilan, terlatih dan bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab. Pengarang kesurupan dalam mengarang berada dalam keadaan kesurupan atau penuh emosi dan menulis dengan spontan. Wellek dan Warren 1976. Bidang kajian interdisipliner ilmu lainnya adalah sejarah sastra. Bidang kajian sastra yang membahas prinsip, kategori, dan perkembangan sastra dengan memperhatikan kriteria tertentu dan bertumpu pada dimensi waktu, yang dapat dibedakan atas sejarah sastra dan sejarah individual sastra dengan sejarah berdasarkan kriteria fisik sastra dan berdasarkan kriteria non-fisik. Bidang interdisipliner ilmu lainnya adalah pendidikan dan sastra. Ada 3 hal yang dapat dibahas dan hal ini sudah disinggung pada kelompok sebelumnya. Yang pertama, pendidikan tentang sastra. Pendidikan yang membahas hal ihwal tentang sastra. Yang kedua, pendidikan sastra. Pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Yang terakhir, pendidikan melalui sastra. Mengembangkan kompetensi peserta didik di luar kompetensi bidang sastra. Dari pendekatan-pendekatan dan jenis-jenis kajian di atas, tidak ada satupun yang paling baik dalam memahami karya sastra secara utuh. Selanjutnya, sesi pertanyaan, dan untuk kali ini kami hanya membatasi
3 pertanyaan.